Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video aku. Apa kabarnya nih semuanya? Di video kali ini, seperti biasanya, aku bakal record video keseharian aku bersama anak-anak. Kebetulan di video ini itu weekend ya teman-teman. Nah, walaupun aku nge-recordnya itu di hari weekend, tapi anak-anak aku tuh tetap bangunnya pagi ya teman-teman, karena udah jadi habit gitu. Tanpa dibangun nih, mereka tuh subuh-subuh udah bangun, udah pada minta camilan atau kalau ada lauk gitu minta makan. Nah ini Mas Sultan itu ngajakin aku beli telur karena dia pingin aku bikin cilung gitu. Kebetulan kan aku tuh telurnya habis ya. Ini bisa dilihat masih lumayan gelap, nggak terlalu terang. Ini tuh kayaknya pukul 5-an, setengah 6 gitulah teman-teman. Adik-adiknya juga udah bangun, cuman aku nggak bawa karena takutnya ntar banyak yang dilihat terus minta jajan. Nah ini aku belanjanya di minimarket paling depan ya, tower yang paling depan, karena yang di paling depan ini minimarketnya buka 24 jam. Nah kalau yang di tower aku tuh nggak sampai 24 jam teman-teman, cuma sampai jam 12 malam. Nah ini telurnya udah dapet. Nah maksudnya itu dia kan baru masuk SD ya, jadi tuh dia tuh baru tahu ada jajanan yang telur gulung atau cilung gitu tuh. Jadi dia nggak puas karena di tempat sekolahnya itu yang kalau jualan kan bikinnya kecil-kecil, jadi dia mau minta aku bikinin yang gede. Terus adiknya juga pernah aku ajak ke sekolahan mamasnya, itu juga pernah nyicipin cilung dan suka, jadi minta bikinin di rumah. Nah sebelum cilungnya kita bikin, aku bersih-bersih dulu ini wadah minyak aku udah mulai kotor. Terus ini juga aku ngangetin ayam kecap, yang semalam tuh aku sempet masak ayam kecap gitu teman-teman. Jadi aku angetin dulu buat nanti sarapan. Jadi nih sambil nunggu ayam kecapnya kelar aku angetin, aku mau nyiapin bahan-bahannya buat bikin cilung gitu teman-teman. Kebetulan aku masih punya itu tepung tapiokanya. Jadi itu cuman tepung tapioka aja, sama aku kasih lada dikit dan bumbu penyedap gitu teman-teman. Jadi ginilah ya kegiatan aku tuh kalau di rumah pas weekend gitu. Kalau kita nggak kemana-mana, pasti aku bikin cemil-cemilan gitu buat anak-anak. Nah ini udah didih ayam kecapnya. Terus ini juga aku kasih air dulu. Ini tepung tapiokanya, adonan buat cilungnya gitu teman-teman. Dan ini resepnya tuh aku lihat di YouTube juga ya. Jadi aku lihat sekedarnya aja, kebetulan barangnya ada, bahan-bahannya ada. Jadi ya udah aku coba bikin. Sebelumnya aku belum pernah teman-teman bikin kayak gini. Jadi ini baru pertama kalinya juga. Jadi emang sih anak aku tuh doyan banget gitu nyemil makanan, tapi bukan yang jajan ciki gitu ya teman-teman. Jadi kayak minta bikinin aku donat atau minta gorengin kerupuk gitu. Jadi harus ada di rumah itu yang bisa dikunyah-kunyah. Kalau nggak gitu paling makan buah. Kalau ada buah ya udah nyemil buah gitu teman-teman. Nah ini aku coba dulu satu, ini pakai teflon. Aku cuma punya teflon yang gede karena kalau yang kecil itu dia terlalu cekung, jadi aku ngerasa susah kalau buat menggulung cilungnya. Jadi pakai teflon yang datar aja, yang biasa aku pakai buat bakar-bakar ikan atau ayam gitu. Nah ini dia percobaan kedua, kayaknya ini percobaan kedua aku. Jadi itu aku juga ada nyiapin bon cabe, terus itu ada juga bon cabe yang ada rumput lautnya gitu. Anak-anak aku tuh semuanya doyan pedes teman-teman, tapi pedes yang masih masuk akal ya, nggak terlalu pedes banget, bukan pedesnya orang dewasa. Nah ini biar cepet aku bikin agak lebar, jadi satu pas aku tuang itu bisa buat 2 gulungan gitu teman-teman, karena kan sayang ya teflonnya gede, kalau nggak dibikin langsung cepet itu, biar cepet kelar aja. Nah cilungnya udah selesai, ini tadi sisa telurnya aku bikin omelet aja nanti untuk papanya Maem. Jadi suami aku tuh lebih senang omelet gini aja teman-teman. Jadi daripada yang banyak minyak gitu digoreng pakai banyak minyak, dia lebih senang omelet kayak gitu. Nah itu cilungnya udah jadi, terus ada tadi bumbu bon cabe sama bumbu kejunya.
Tapi aku nggak sempet tuh ngerekam anak aku makan cilungnya karena kan cuma sedikit tuh, bentaran juga langsung habis sama mereka. Jadi aku nggak sempet record, aku mau record ternyata udah habis. Papanya sana dan aku pun nggak kebagian sama sekali. Karena aku juga punya tepung tapiokanya tuh sedikit, jadi aku ngabisin itu doang, jadi nggak bikin lagi. Jadi seadanya aja gitu, yang penting mereka pingin udah aku bikinin gitu teman-teman. Nah lanjut ke beres-beres rumah. Nah ini aku beresin kamar aku. Biasa ini tempat makeup aku tuh sering dibongkar-bongkar sama Dede Encan, jadi ini aku ngerapihin lagi. Terus itu juga ada balon, kemarin maksudnya tuh beli balon agak banyak untuk MPLS-nya, tapi yang dibawa ke sekolah tuh cuma satu, jadi sisanya aku tiupin buat mainan adik-adik di rumah. Jangan salfok ya, di sini aku kusut banget karena bener-bener aku tuh masih pagi banget ini udah langsung bak-bik-buk ngerjain tugas rumah. Karena hari ini tuh rencananya kita tuh mau renang lagi sama anak-anak. Jadi setiap weekend itu pasti kita bakal renang gitu sama anak-anak. Lanjut ini aku bersihin kamar anak aku. Jadi aku bersihin dulu pagi-pagi ini, terus pergi renang. Anak-anak aku sama suami aku tuh udah berangkat duluan. Jadi aku lebih leluasa ngebersihin kamar-kamar dan rumah ini tuh karena anak-anak udah nggak ada. Jadi nanti pas pulang rumah udah bersih, anak-anak tinggal langsung istirahat bobo siang. Karena habis renang tuh biasanya lapar dan juga ngantuk. Jadi kalau udah kayak gini kan udah kelar semua kan, jadi aman gitu, jadi nggak pakai rewel-rewel. Sampai rumah udah kamarnya dingin, udah bersih tuh kan, anak-anak tinggal istirahat aja gitu. Dengan ngasih banyak aktivitas gini ke anak-anak aku tuh, jadi anak-anak aku tuh terkurangi screen time-nya teman-teman, baik dari TV maupun dari handphone. Nah udah beres-beresnya, kebetulan rumah aku juga kecil, jadi nggak ribet gitu ngeberesinnya. Dan ini aku nyusul anak-anak aku renang. Jadi kalau renang pagi-pagi gini tuh masih sepi, dan paling cuman kita-kita aja yang renang. Karena kalau pagi-pagi gini jarang tuh ada yang renang. Jadi biasanya nanti agak siangan baru pada turun mereka yang punya anak kecil. Tuh, lihat kelakuan anak aku. Jadi kalau renang gini tuh pagi-pagi gini tuh enaknya kan renang sekalian bisa berjemur. Dan ini aku juga ikut renang teman-teman, walaupun aku lagi hamil, tapi emang aku suka renang gitu ya, sekalian buat aku olahraga gitu. Karena aku emang udah biasa renang, jadi tuh aku ngerasanya kalau habis renang itu badan aku malah legaan gitu, pegel-pegelnya juga hilang. Nah ini anak-anak aku dan aku tuh sama suami aku tuh renang di kolam yang gede ya. Ini kedalamannya itu 155 cm. Tapi anak aku tuh pakai baju renang yang langsung ada pelampungnya. Jadi aman aja gitu ya. Jadi mereka juga buat mereka belajar renang gitu biar cepet bisa. Nanti kalau kalian mau samaan baju renangnya, mungkin nanti aku cantumin di deskripsi box aku. Nah jadi kayak gini teman-teman, bisa dilihat kan baju renang anak aku. Nah itu busanya juga bisa dicopot, misalnya mau dicopotin satu-satu gitu biar mereka imbang gitu ya. Misalnya mereka udah mulai bisa tuh, bisa dicopotin gitu teman-teman. Dan ini juga harganya itu di bawah 100.000, jadi murah gitu teman-teman. Nah ini kami sudah selesai renang, masih juga belum ada orang ya. Ini adik Acan udah mandi, udah dimandiin papanya dan udah ganti baju. Tinggal Mas Sultan dan Mas Yubi yang belum kelar mandinya, masih mandi sama papanya di ruang ganti. Nah udah lanjut, ini posisinya udah di rumah lagi, udah selesai juga aku tadi mandi di ruang ganti bawah. Tapi aku masih pakai baju ini ya teman-teman, karena baju ini tuh tadi pagi baru aku pakai, jadi aku pakai lagi. Nah lanjut, ini aku mau nyusunin piring-piring yang udah aku tirisin semalam. Dan lanjut mau nyuci piring sebelum kita makan siang. Oh ya teman-teman, ini kehamilan aku udah di trimester ketiga ya. Doain aku nanti misalnya udah sampai di HPL, semuanya berjalan lancar ya teman-teman. Oh iya, aku juga mau cerita sedikit. Banyak orang yang nanya ke aku, kenapa aku milih tinggal di apartemen, kenapa nggak cari rumah tapak aja, kan anak aku banyak gitu ya.
Jadi alasan aku tuh tinggal di apartemen, aku tuh males gitu teman-teman bersihin rumah kalau terlalu gede. Dulu-dulunya juga aku pernah kok ngontrak waktu aku tinggal di Jawa Tengah di rumah tapak gitu. Cuman kalau untuk di Jakarta ini, menurut aku harganya rumah tapak itu lebih mahal. Adapun yang lebih murah, biasanya tuh nggak ada parkiran mobilnya teman-teman, dan security-nya tuh keamanannya tuh kurang buat kita yang punya anak kecil. Dan aku pun sebenarnya lebih suka hidup minimalis gitu. Jadi punya barang yang sebenarnya aku memang butuh aja, bukan aku pingin gitu. Rumah kecil kayak gini juga bikin aku tuh kalau bersih-bersih tuh lebih gampang dan lebih cepet, dan nggak terlalu capek juga. Minusnya cuman mungkin anak aku nggak leluasa aja kalau di rumah. Tapi semua itu sih bisa ditanggulangi dengan kita bisa main ke playground, karena di apartemen ini juga ada playgroundnya. Setiap apartemen menurut aku ada playgroundnya. Juga ada tempat renang kayak yang tadi aku record. Jadi tuh pinter-pinter kita aja gimana caranya biar anak-anak itu nggak bosan di rumah terus. Karena sebelum aku milih apartemen ini, sebenarnya aku juga udah survei kontrakan tapak, dan itu menurut aku aku bikin aku kurang nyaman. Kalau yang sesuai harganya sama apartemen aku nih, kebanyakan tempatnya kalau nggak banjir ya terlalu rapat, ataupun nggak ada parkiran kendaraannya gitu teman-teman. Sedangkan aku itu masih sering ditinggal-tinggal sama suami aku buat tugas ke luar kota. Jadi aku sama suami aku memilih tempat yang lebih aman untuk kita semua. Dan di Jakarta itu juga kalau kita bisa salah pilih tempat tinggal, bisa kita tinggal di tempat yang rawan banjir gitu teman-teman. Tapi semua itu tergantung sama diri sendiri aja, tergantung sama keinginan kita. Kalau aku sih semuanya itu tergantung sama budget yang ada ya teman-teman. Dan tergantung juga sama kenyamanan yang aku inginkan. Apartemen juga menurut aku privacy itu lebih terjaga buat kita. Jadi nilai plusnya aku mikirnya lebih banyak ditinggal di apartemen daripada di rumah tapak gitu. Tapi ini menurut penilaian aku pribadi ya. Karena setiap orang itu kan beda-beda teman-teman. Jadi nggak bisa disamaratain. Nah udah curcolnya, sekarang aku juga udah kelar ini nyuci piringnya, dan waktunya ini nyiapin makan untuk bocil-bocil aku dan bocil kolot aku yang udah gede. Tapi sebelum makan, aku nih ada sisaan sayur di kulkas, aku mau tumis aja dan goreng ikan asin gitu. Aku punya sambal nih teman-teman. Semalam aku ada bikin sambal kencur, jadi nanti mau aku tumis aja, terus aku kasih ikan asinnya. Kalau kalian pikir aku kan lagi hamil nih kok makan ikan asin gitu, ini aku nggak sering-sering ya teman-teman, pas aku pengen aja kan, yang nggak boleh itu kalau berlebihan. Dan aku emang nyetok ikan asin itu kalau pas aku pingin aku bikin, karena rasanya tuh aneh gitu kalau misalnya nggak nyetok ikan asin, karena udah kebiasaan aku suka ikan asin. Tapi kalau anak aku dan suami aku tuh kurang suka gitu teman-teman. Jadi seperti yang aku bilang, kita itu semua punya selera masing-masing. Termasuk kami serumah ini tuh seleranya juga beda-beda gitu teman-teman. Jadi semua orang nggak bisa disamaratakan. Kalau nggak suka ya udah nggak suka, nggak apa-apa. Kalau suka ya suka, nggak apa-apa kan gitu ya. Oh iya, kalian lagi apa nih? Udah di pertengahan video aku masih belum nanya keadaan kalian gimana, kabar kalian gimana. Semoga kalian selalu sehat-sehat aja ya teman-teman ya. Dan semoga kalian gak bosen-bosen lihat video aku yang gini-gini aja. Karena memang aktivitas aku tuh emang cuman gini-gini aja teman-teman. Kalau gak ngurus anak ya masak, ya beres-beres rumah. Tapi aku tuh selalu menikmati setiap kegiatan aku di rumah. Karena rasanya tuh emang senikmat itu jadi ibu rumah tangga gitu teman-teman. Tapi buat kalian yang jadi ibu rumah tangga sekaligus pekerja, itu semangat ya teman-teman ya. Aku tahu pasti semua ibu itu pasti berat tugasnya teman-teman. Aku yang jadi ibu rumah tangga aja kadang ngerasa capek gitu ya, yang selalu ngerjain aktivitas yang itu-itu aja. Apalagi kalian yang udah jadi ibu rumah tangga sekaligus kerja di luar gitu, aku nggak kebayang sih capeknya kayak apa. Jadi semangat buat para ibu,
Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Nah, ini aku numis sambal kencur. Kemarin aku bikin sambal kencur mentah, jadi ini aku tumis aja karena masih sisaan. Sekalian nanti sayurnya aku masukin aja ke sambal ini langsung. Ini cuman buat aku aja ya teman-teman, sayang ini ada sawi. Tinggal dikit banget di kulkas daripada nggak dimasak nanti lama-lama jadi kuning. Jadi ini aku tumis aja ke sambal kencur tadi. Terus aku siramkan ke ikan asin aku. Jadi ini bukan makanan dari mana-mana, cuman ini makanan yang ada di kulkas daripada kebuang sayang. Jadi aku masak karena aku memang bener-bener kalau punya bahan makanan di rumah di kulkas itu nggak pernah ada yang kebuang. Semuanya harus aku masak dan semuanya harus kemakan. Sayang kalau kebuang teman-teman mau bazir gitu kan, suami kita cari uang tuh susah ya teman-teman ya. Apalagi zaman sekarang apa-apa semua mahal, jadi itu jangan sampai buang-buang makanan. Karena banyak saudara kita di luar sana yang makan aja itu susah. Dan hal ini juga yang selalu aku terapkan ke anak-anak aku, kalau makan jangan malu kalau harus tidak bersisa. Nah, jadi ya udah kalau makan habisin, itu untuk menghormati orang yang masak. Ini ayam kecap yang tadi aku panasin juga aku salin ke wadah gitu. Ayam kecap ini termasuk makanan favorit anak-anak aku dan suami aku gitu teman-teman. Nah, memasaknya udah kelar. Ini aku sedikit ngeberesin kompornya karena ini kena cipratan-cipratan minyak ya. Tadi kan bisa kelihatan ya. Aku langsung aja lap pakai tisu biar enggak, kalau misalnya pakai kain lap itu sayang lapnya berminyak-minyak gitu, susah nyucinya teman-teman. Makanya aku lap langsung pakai tisu. Dindingnya juga nih aku lap karena kalau goreng-goreng ikan asin atau goreng ayam tuh nyiprat sampai ke atas. Nah udah jadi tuh ini aja lauknya pagi ini, omelet telur untuk suami aku, ayam kecap buat anak-anak, dan ini sayur tumis tadi udah kelar aku siapin. Nah segini ya, kalau menurut kalian ini belum rapi ya udah nggak apa-apa, tapi menurut aku ini udah rapi teman-teman. Karena rumahku juga memang kecil ya, jadi ya kayak gitulah. Nah ini mereka lagi nonton TV santai-santai sama suami aku. Terus kucing aku juga tidur di sebelah Pak Su. Segini aja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.